Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati Sayyidina Saddatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Sayyidina baqiyatis sahabati wa jamil anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal asbiya'i wa imatil mujtahidin wa muqallidina fid din wa syuhada'i was salihin wal ulama'i rasihina fil ilmi wa ila ruhi aimatil arba'in Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal wa ila ruhi Sultani Aliyah Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu wa ila ruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi Junaid al-Baghdadi Abu Hasyani al-Asy'ari Syafi'i Mansur al-Maturidi wa ila ruhi awliya il-hadis alladhina kanu fi jazrati ila hadrati syekhi wa syekhina علمائنا من أهل السنة والجامعة من أحد العلماء سنة الأهره مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم إلى روح أهل القبور الذين دفننا في هذه القرية وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا من جهة أبينا من جهة أمنا وغفر الله لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونسألك الرحمة والمغفرة والبركة والسلام والسعادة في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم وكرامتهم وأسرارهم بجاه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita niatkan bacaan Fatihah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, rezeki yang halal luas, dan mudah-mudahan memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Bibarakati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qanaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمقتهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram, para hadratil ulama, para syatid, para tokoh, sepuhan, jamaah Masjid Rizqun Hasanah yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita tidak berhalangan hadir sehingga kita bisa mengikuti rutinitas kajian kita dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih hadonah. Di dalam fikih itu ada namanya bab hadonah. Bab hadonah itu artinya hadonah itu adalah pengasuhan anak. Ini penting. Mengapa? Kenapa muncul hadonah ini? Ini adalah rentetannya, urutannya adalah ketika suami istri itu adalah bercerai, kemudian memiliki anak. Biasanya anak itu menjadi rebutan, kadang suaminya, kadang istrinya, sehingga sampai ke pengadilan. Maka muncul di dalam fikih itu ada namanya hadonah. Lantas bagaimana melihatnya kalau ketika antara seorang suami mentalak, mencerai istrinya, lalu kemudian dia punya anak, pertanyaannya siapa yang mau merawatnya? Nah, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadonah. Hadonah itu artinya apa? Ada dua. Yang pertama menurut bahasa, hadonah itu menurut bahasa sesuatu yang dimasukkan ke dalam tulang rusuk, ya, sesuatu yang keluar dari tulang rusuk. Ada lagi yang mengatakan bahwa hadonah itu adalah sesuatu yang ada di pangkuan. Biasanya kalau kita memiliki anak, yang paling nyaman adalah di pangkuan ibunya. Ibunya itu paling nyaman bagi anak ketika anak itu masih kecil. Kadang bapak-bapak sulit merawat anak, diakui atau tidak, jujur atau tidak, yang paling nyaman adalah ketika masih kecil adalah ibunya. Kadang kita ngasih popok, ngasih susu tengah malam, yang bangun adalah ibunya, bapaknya tetap aja ngorok. Nah itu hadonah. Jadi ada sesuatu yang ada di pangkuan ibunya. Tapi menurut fikih, sudah dewasa, wa majnunin, dan orang yang gila, itu adalah artinya hadonah. Jadi merawat seseorang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri,
dan belum mencapai tamyiz, itu adalah hadana. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling berhak terhadap anak yang seperti itu, yang paling berhak mengurus anak dari hasil perceraian itu adalah kalau belum tamyiz, maka yang paling berhak adalah ibunya. Suatu saat ada seorang perempuan, ja'athu imra'atun, datang kepada Rasulullah seorang perempuan. Faqalat, berkata perempuan itu, ya Rasulullah, inna bni kahadha kana batni lahu wi'aan wa sadyi lahu shiqa'an wa hajri lahu hiwa'an. Saya memiliki anak itu adalah ada di perutku, kemudian air susu mengalir terhadap anakku, lalu dia selalu ada di pangkuanku, tapi ketika itu ayahnya menceraikan aku, wa aroda ayyunazzi'ahu minni, dan ayahnya akan merebut anak itu dari aku. Itu matur perempuan itu kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada perempuan itu, anti ahaqqun bihi malam tankeh. Kamu adalah yang paling berhak terhadap anak itu selama kamu belum nikah. Itu menandakan bahwa kalau anak masih kecil, itu adalah jatuh hak asuhnya adalah kepada ibunya. Jadi jangan mentang-mentang misalkan sudah menceraikan, bapaknya bisa merawat dan itu dan semacamnya, akhirnya dia ambil anak itu secara paksa. Maka itu tidak boleh. Karena yang paling nyaman ketika itu adalah, kata Rasulullah, yang paling berhak adalah ibunya ketika itu selama kamu belum nikah. Kenapa kok milih ibunya? Karena ibu itu adalah asfaku, lebih kasih sayang, wa ahda, lebih memberikan petunjuk, ila tarbiyatin, untuk mendidiknya, wa asbar, dan lebih sabar untuk melakukan perawatan atau hak asuh kepada anak. Secara logikanya memang betul apa yang saya sampaikan tadi. Ibu itu lebih kasih sayangnya lebih tinggi daripada seorang ayah. Maka seorang ibu dalam pepatah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sebagai sekolah pertama, ya kan, bagi anaknya. Yang ngajarin mereka anaknya bisa bicara kan istri kita sebenarnya, ibunya. Ayah, papa, gitu aja, gitu-gitu kan. Itu ibunya. Maka betul kata pepatah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah yang paling pertama kali menjadi madrasahnya, menjadi sekolahnya anak itu. Maka ketika ada seorang tanya kepada Rasulullah, man abaru ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk berbuat baik pertama kali? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu lagi. Summaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, summa abaka, lalu ayahmu, summal akrab, kemudian orang dekat, supal akrab, terus yang terdekat. Itu menunjukkan 3 kali Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ibu itu adalah menjadi sesuatu yang paling dihormati. Maka kalau kita masih punya ibu, patut berbangga, karena itu adalah jimat kita. Tapi kalau kita sudah tidak punya ayah, yatim piatu, apalagi punya ibu tidak punya, udah hampa biasanya. Tidak ada yang mendoakan kita malam-malam tahajud untuk mendoakan anak-anaknya, kan jimat kita udah nggak ada. Ya, saya ini yatim piatu, jadi udah nggak ada jimat kita. Itu bagi bapak-bapak, sesibuk apapun kita di perantauan, ibu kita ada di daerah, pulang
tanpa ada terkecuali. Karena kalau sudah tidak ada, ya menyesal kita. Karena itu adalah jimat. Doaul walid, doanya seorang tua li awaladi kepada anaknya itu adalah ka du'ai nabihi li ummatihi, sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Itu saking mujarabnya, saking manjurnya doa seorang ibu. Maka lebih sabar ibu itu. Popokin, nah ini nyebokin, itu adalah ibu. Kalau kita kan masih jijik juga nyebokin ini. Maka kalau ada suami suka nyebokin anaknya, bagus tuh, Pak. Itu bagus, luar biasa, paling seneng. Jangan nyebokin bininya. Ya, itu nah, itu adalah kasih sayangnya seorang ibu kepada. Maka pandai kata Rasulullah, yang paling berhak adalah ibunya. Ibunya yang paling berhak, lebih sabar, mendidiknya sama. Nah, lebih lebih prioritas. Karena kenapa? Kalau ayahnya udah itu nikah lagi, nggak terawat tuh anaknya. Yang dirawat adalah istrinya, apalagi yang kedua misalkan punya anaknya lagi. Jadi sudah, wassalamualaikum, itu tidak akan dirawat secara maksimal anak yang ada di pangkuan seorang ayah yang masih kecil. Maka nanti ada syarat-syaratnya itu. Pendidikan itu penting, Pak. Maka kita dalam Al-Quran ada namanya surat apa itu? Luqman, ya. Bagaimana pola pendidikan seorang tua kepada anaknya itu. Di dalam ayat 12 ayat 12 itu kan apa itu? Walaqad atainal luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketika Luqman diberikan hikmah, anishkur lillah, bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dia selalu juga akan bersyukur kepada dirinya. Jadi kita itu harus berterima kasih sama orang itu. Kalau diberi sesuatu ya berterima kasih. Kalau kita tidak bersyukur kepada orang itu, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah wa inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berbicara kepada anaknya, ya bunayya. Ini hebatnya Al-Qur'annya. Panggilannya itu tidak pernah nyebut nama kepada, jangan sebut nama kepada anak kesayang. Ya bunayya, wahai anakku. Kalau bahasa Jawa itu ada yang lebih halus lagi, njer anak king, ya gitu ya. Tapi nggak tahu kalau bahasa Medan deh. Bahasa Medan apa tuh Pak? Boleh. Kalau bahasa Sunda, jang, gitu kan? Anak king, gitu kan? Itu ya bunayya, wahai anakku, kan gitu kan? Kata Luqman, wa huwa ya'iduhu la tusyrik billah, yang pertama kali itu janganlah engkau menyekutukan kepada Allah, karena menyekutukan kepada Allah itu la dzulmun adzim, satu perbuatan yang zalim, yang sangat besar. Maka yang pertama kali berarti kalau kita memiliki anak itu, nilai-nilai penanaman keimanan dan ketauhidan untuk anak itu yang pertama kali, Pak. Maka ketika misalkan bayi lahir, maka disunatkan untuk diadanin. Begitu berojol gitu kan, langsung ambil oleh ayahnya, langsung diadanin. Telinga sebelah kanan, kemudian telinga sebelah kiri. Itu menunjukkan apa? Untuk bagaimana jangan sampai anak begitu lahir nanti didahului oleh setan. Maka kalau kita nggak ngerti, ya udah, kalau anaknya badar ya itu nggak diadanin tuh. Jadi langsung
diadanin. Nggak bisa saya ngadanin, jangan sampai kita jadi ayah nggak bisa ngadanin kan gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Karena yang pertama kali nanti masuk terhadap telinga bayi itu adalah berarti tauhidnya, bagaimana kekokohan tanam nilai-nilai keislaman dan keimanan ketauhidan yang ada di dalam jiwa. Jadi tidak sembarangan, bukan semata-mata ini sunnah Nabi. Pasti kalau memerintahkan sesuatu pasti ada makosimnya, pasti ada tujuannya. Tidak ada yang tidak ada tujuannya. Itulah yang gunanya syariat itu. Di syariat itu ada di dalam bumi itu diturunkan ke bumi itu pasti ada tujuannya. Jadi tidak ada istilah main-mainnya. Nah itu yang pertama kali. Maka ketika Luqman wasiat kepadanya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adi. Pokoknya itu aja. Maka orang tua sering ketika kita mau berangkat merantau, mau ke Jakarta, mau ke Medan, mau ke Surabaya, amanat orang tua kan dia tidak ngasih, oh ini uangnya ini, tapi apa amanat orang tua? Jangan engkau lupakan sholatmu dan jangan engkau lupakan ngaji Al-Quran. Itu kalau sudah orang sudah sholatnya bagus, hidupnya berkah, nggak usah diminta doa kepada orang tua, pasti doain. Tapi sholatnya itu. Jadi kita juga kepada anak, yang paling pokok adalah anak kita mau kuliah di Surabaya, jangan sampai lupa sholatnya. Bahkan tanya ketika itu, tanya awal sholat enggak, karena siapa tahu. Nah belum tentu dengan teman-temannya bergaulnya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak sholat. Kalau sudah sholatnya bagus, semuanya akan bagus insya Allah. Itu ini adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak itu. Yang kedua, kata Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahanin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi harus berbuat baik kepada orang tua. Itu harus ditanamkan etikanya, akhlaknya. Maka yang paling tinggi itu adalah akhlaknya, pas belum ilmunya. Al-adab fawqal ilmi, akhlak itu adalah di atas ilmu. Ya? Itulah bagaimana anak-anak kita dididik kepada orang tua, dididik kepada kakak-kakaknya, dididik kepada adik-adiknya, bagaimana bicaranya, bagaimana perilaku dan tutur katanya. Itu kan untuk saat ini kan khawatir, Pak. Kenapa anak kita misalkan kita punya anak pengen dipondokin itu, ya karena melihat situasi dan kondisi zamannya. Ya minimal lah kalau di pondok mah bisa terpantau dengan ustadz, ada yang lainnya, minimal itu. Kalau di luar kan nggak ada, kan tidak ada, semua tidak bisa diawasi oleh kita di rumah oleh orang tua. Kalau sudah keluar sama teman-temannya, apalagi di dalam saat ini. Jadi akhlaknya, kalau akhlaknya udah bagus, masya Allah. Tidak ada yang paling berharga di dunia ini, bukan harta, bukan ini, tapi memiliki anak yang soleh. Kita punya anak itu pengen kalau kita meninggal ada dalam kondisi sakaratul maut, anak kita ada di sebelah kanan kita, anak kita ada di sebelah kiri kita, ada di depan, ada di belakang, menyaksikan kita meninggalkan dunia ini. Mereka mendoakan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nggak ada yang lain yang diminta oleh kita itu. Maka memiliki anak yang soleh dan soleha itu adalah penting. Saya tidak butuh anak itu kaya, anak itu pintar, tapi bagaimana menjadi anak-anak yang soleh. Anak soleh yang bisa berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang. Maka kita selalu berdoa terus itu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita mendidik orang ikut khidmah, melayani orang tua kita, nanti anak-anak kita akan sama. Itu jadi akan dibalas oleh Allah dengan anak-anak kita. Tapi kalau kitanya waktu itu adalah tidak memuliakan, tidak menghormati kepada kedua orang tua kita, jangan salahkan anak-anak kita juga tidak menghormati kepada kita. Itu udah itunya, rumusnya itu.
Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Menanam kemudian kita tanamkan wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang kedua nih yang ayat 16-nya, ya bunayya inna intakum misqala habbatin min hardalin fatakun fis saharatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita mendidik anak, memerintahkan anak itu, kita tanamkan bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita kan diawasi oleh Allah. Jangan kamu berbohong kan gitu kan? Nggak usah panjang-panjang ngedidik ngomong kepada anak. Jangan kamu berbohong. Itu aja. Kalau sudah berbohong kan dia tidak merasa diawasi oleh. Kamu berbohong, Allah yang mengawasi semuanya. Sekecil apapun, kata Luqman yang wasiat kepada anaknya, min harga sebiji sawi, kemudian ada di batu, ada di langit dan di bumi, itu semua akan didatangkan kepada Allah. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Itu tanamkan ke anak-anak kita itu, bahwa dia itu adalah diawasi oleh Allah. Kalau dia sholat, mendengar adzan langsung sholat, anak baik gitu Pak. Kalau misalkan adzan dari masjid ini, lalu ngambil sarung, ngambil mukena langsung sholat. Walaupun dia bacaannya, walaupun itunya tidak bagus, biarin dulu. Kan itu sudah mengajarkan bahwa itu adalah sudah menjadikan kewajiban dan waktu itu adalah sangat penting bagi dia. Itu udah bagus itu. Jadi dia merasa diawasi. Tanamkan rasa diawasin kepada anak itu adalah diawasin oleh Allah. Orang tua kan tidak semuanya mendidik, tidak semuanya mengawasi. Maka kamu diawasi oleh Allah. Ada dua malaikat sebelah kanan, sebelah kiri kamu yang selalu mencatat amal kebaikanmu, yang selalu mencatat amal kejelekanmu, yang suatu saat nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama kali adalah dihisab adalah ayahmu. Kenapa? Karena ayah itu adalah pimpinan kamu. Kalau pimpinan itu yang pertama kali dihisab, bukan rakyat, pimpinannya dulu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pimpinan dan keluarga, kita bertanggung jawab kepada anak kita, bertanggung jawab kepada istri kita. Jadi kalau kita masuk neraka, nggak ada yang menolong kita kecuali anak-anak yang soleh itu. Dan hebatnya ya kita ya, kalau istri kan udah nggak ada. Kalau dia melakukan sesuatu kejelekan, kita juga mempertanggungjawabkan dan ikut dihisab. Tapi kalau kita yang melakukan sesuatu udah lost, maka istri itu ya adalah kewajiban kita untuk mendidiknya, anak-anak kita. Ini mungkin bagi orang-orang yang pertama kali nikah. Yang pertama kali nikah itu kan kita yang melihatkan istri kita, yang sudah sah menjadi istri kita itu bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya benar apa enggak, bagaimana nutup kerudungnya, bagaimana nutup mukenanya, ya kan? Itu kan kewajiban kita. Tengok, oh iya benar, oh iya wudhunya benar, oh iya sholatnya benar. Nah itu adalah menjadi satu kewajiban kita. Nah, maka tanamkan tuh rasa diawasi oleh Allah kepada anak-anak kita. Nah, ibunya biasa yang tahu. Maka hak asuh itu ya kepada ibunya itu. Nah, itu. Kemudian, ini ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkan sholat tuh. Sholat ditegakkan, jangan sampai melalaikan. Bagaimana anak-anak supaya menanamkan bahwa jiwanya dia itu adalah sholat itu menjadi kewajiban bagi. Kalau dulu takut kita itu sama ayah itu ya.
Kalau sekarang kan nggak tahu ya itu apa mungkin pro zamannya atau mungkin karena makanannya yang beda ya. Zaman dulu takut ayah itu nggak usah pakai pecut atau pakai apa ya. Gini aja udah lari kita kayak menghadapi harimau ya. Itu kalau sekarang kan anak sekarang ayah juga begitu, ayah apa lagi? Ayahnya nyuruh sholat, ayah pada nonton TV, ya dibalikin, ayah juga begitu. Ini repot. Jadi dibalikin sama anaknya. Jadi kalau kita memberikan tuntunan kepada anak itu, ya kitanya harus bagus dulu. Ya kalau ada anaknya itu, ya kita yuk pergi bawa ke masjid, boleh dibawa ke masjid, tapi dididik. Maksudnya dididik itu apa? Jangan sampai gurau juga, karena nanti akan mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Bawa, didik itu. Kalau tidak bisa mendidiknya, nanti mengganggu. Jadi menanamkan. Luqman juga begitu kepada anaknya. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Jangan, itu wasiatnya kepada anak itu. Tegakkan sholat. Karena sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus. Tapi kalau jelek, maka seluruh amalnya pun jelek. Saya zakat, saya puasa, saya sodako, tapi sholatnya enggak ada artinya apa-apa. Enggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau orang itu sudah sholat, muncul tuh nanti zakatnya, rasa ingin mengeluarkan zakat muncul, rasa untuk sodako muncul, kenapa? Itulah sholatnya yang benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kalau masih kita gini berarti sholatnya merasa masih ada yang belum pas, ada yang masih belum benar sholat kita. Maka diatur sholat itu dalam hukum fikih, bagaimana sholatnya, rukunnya, caranya, itu harus dibiasakan. Ya bunayya aqimis sholat. Lalu tidak hanya dengan itu, kamu tidak hanya dengan sholat, tapi wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kalau kamu leluasa, maka kamu harus melakukan amar ma'ruf dan nahil munkar. Kadang kita hanya amar ma'rufnya aja, nahil munkarnya kadang kan susah. Nah, kalau kita berkaitan dengan hal-hal yang tertentu, ya ada bagiannya. Siapa ya? Kalau kita hidup di negara kita adalah orang-orang yang memiliki kekuasaannya. Mereka bisa polisi, bisa jaksa, dan seterusnya. Jadi tanamkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang, mengajar untuk berbuat kebaikan, tetapi jangan maksa juga, ya. Kita mengajak untuk membuat kebaikan maksa, ya jangan juga. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Lalu tanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa berbuat, untuk bisa melakukan sabar dalam menghadapi cobaan. Karena hidup di dunia itu adalah pasti cobaan. Jadi Allah membuat satu cobaan untuk orang yang beriman itu adalah sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada sesuatu yang menimpa kepada kita, ya maka dihadapi dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi cukup dua kunci itu sebenarnya untuk ketika kita ditimpa musibah, itu dua kunci. Ambil wudhu lalu sholat. Itu curhatnya jangan di Facebook, curhat jangan di media sosial, semua dicurhatin. Jadi semua orang tahu, ya. Jadi cukup curhatnya hanya kepada Allah. Ambil air wudhu lalu minta kepada Allah. Karena perintah Al-Qur'annya begitu, perintah Allahnya begitu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kemudian dengan kesabaran, sabar Ustaz kan ada batasnya. Nggak ada batasnya kalau ada sabar. Kita ini kan hidupnya semua ujian di dunia ini. Sampai kita menjelang akhir hayat Allah cabut roh, itu adalah ujian semua. Karena kita belum tentu lolos. Kalau sudah meninggal baru itu sudah lolos. Apakah lolosnya jelek atau lolosnya baik?
Nah, itu. Jadi ujian. Jadi tanamkan sifat kesabaran kepada anak-anak kita. Dilakukan dengan apa? Dengan uswah kita. Ya kan tidak semuanya ini ya. Di keluarga itu kan pasti ada yang cerewet, ada yang kadang bapaknya, kadang ibunya, kadang ayahnya. Ya pilih aja salah satu. Kalau ibunya cerewet, ya bapaknya sabar, kan gitu kan? Kalau bapaknya cerewet, ya ibunya yang sabar. Nah itu. Jadi kalau istrinya suka ngomel-ngomel itu, ya nggak apa-apa. Boro-boro kita, Sayyidina Umar aja diomelin, ya? Sayyidina Umar, yang setan aja kalau lewat Sayyidina Umar udah takut, istri dia takut, gitu kan? Dulu kan ada seorang sahabat yang mau matur sama Sayyidina Umar, udah nyampe pintu tok tok tok, kedengaran Sayyidina Umar kok diomelin, padahal dia mau curhat tentang kecerewetan istrinya, gitu. Akhirnya balik lagi. Suatu saat ketemu dengan Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya tadinya mau ke rumah Anda, tapi mau curhat tentang istri saya cerewet gitu. Tapi begitu saya nyampe pintu, ternyata sama. Gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Jawabannya, saya di luar bukan berarti takut kepada istri itu. Dia itu adalah ngurus anak kita, ngasih makan anak kita, dia mengisi susu anak kita, semua dilayanin oleh dia, semuanya itu mulai pagi sampai pagi lagi dilayanin oleh dia. Ya hitung-hitung dia sebagai balasannya, ya udahlah cukup menerima dengan omelan istri aja, itu udah cukup. Tapi persoalannya kan kita ini semuanya kan kita ego juga ya. Maka saya bilang dulu ada seseorang yang menjadi wali Allah gara-gara istrinya cerewet. Jadi saking sabarnya dia menghadapi seorang istri, dia diangkat sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman tuh keluarga kalau begitu. Kalau ada yang cerewet, yang satu sabar. Yang kalau yang ini ya tidak mungkin lah tidak ada getrok di antara keluarga. Kalau justru tidak ada perselisihan, justru meledak gitu. Ini piring aja kan ada ininya kan, ada getroknya. Tapi jangan sampai berlebihan. Dan bagaimana wibawa seorang suami ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya gimana menciptakan itu? Itulah yang jadi kadang kita membina satu rumah tangga itu gampang-gampang susah ya. Ya aja ya. Sampai usia tahunnya kan masih ini aja. Kalau sudah usia lanjut kan bukan itu lagi kan kasih sayang kemana-mana, kemana kan rasa kasih sayang lagi. Itu menunjukkan bahwa mempertahankan rumah tangga itu perlu dengan kesabaran. Ya baik, harus tanamkan tuh rasa sabar. Lalu wala tusair khaddaka li nafsi wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan pipi kamu anakku kepada manusia. Kalau kamu bertemu dengan orang, janganlah engkau palingkan pipimu, menanamkan rasa kebencian, menanamkan rasa tidak suka. Itu kan menunjukkan apa artinya? Menunjukkan berarti tanamkan bahwa kamu itu jangan kamu sombong, jangan kamu tidak ada berakhlak. Janganlah kamu sombong. Jadi orang yang paling itu adalah orang yang banyak tersenyumnya kepada orang. Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu adalah tabassum. Jadi suka tersenyum. Jadi memandang orang itu bukan kebencian. Orang ini kayak nggak pernah sholat, gitu kan? Nggak pernah sholat. Mudah-mudahan mati sekalian. Jadi jangan juga ya Allah ya kan. Tidak begitu. Jadi jangan tanamkan rasa kebencian kepada orang karena dia maksiat. Jangan ini juga. Karena itu adalah sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada umat itu luar biasa. Maka Nabi diutus itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rasa kasih sayang. Boro-boro kepada manusia. Kepada hewan aja kita harus ada kehewanan kan? Kehewanan. Mohon maaf kalau bapak-bapak nyembelih, jangan sampai bapak-bapak nyembelih di depan temannya itu. Nyembelih ayam,
jangan sampai nyembelih ada temannya aja, jangan sampai. Kita korban sapi banyak ya. Yang sunnahnya jangan sampai di depan di depannya dia. Itu adalah sunnahnya. Kenapa? Karena dia akan merasa ini juga sama dengan kita. Wal yurih dabiha, tahu. Enakanlah sembelihannya itu kalau kita mau nyembelih. Apa dalam bahasa hewan apa ya? Wilfare apa namanya? Kehewanan itu. Dalam bahasa hadisnya wal yurih dabiha, tahu. Nah, itu. Ada ya, janganlah tanamkan tuh kalau sombong. Wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kau palingkan pipi kamu kepada manusia. Wala tamsi fil ardi marroha. Apa ini? Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini marroha. Marroha itu apa? Dengan rasa begini. Nah ini. Jadi dadanya dibusungkan. Itu kan sombong kan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak mensukai, tidak menyenangi kepada orang-orang yang sombong. Setan itu dilaknat hanya satu kok dosanya itu, sombong, udah itu aja. Dan setan itu tidak pernah maksiat lagi, Pak. Itu kenapa setan lebih ini daripada manusia, lebih besar daripada manusia. Kalau manusia kan dosa melulu ya. Setan hanya satu kesalahan dia itu, sombong. Dan gara-gara sombong itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dicap sebagai udah dilaknat dan penghuni neraka selamanya. Nah itu gara-garanya hanya satu dia. Udah sombong. Maka jangan sekali-kali kita sombong, jangan sekali kita takabur, ya. Maka ada orang semakin banyak ilmunya akan semakin apa itu dengkluk dan semakin tawadhu. Kayak padi, semakin dia semakin menguning, maka dia akan semakin bukan semakin ini. Imam Malik, Pak, sepintar apa sih Imam Malik? Tapi ketika ditanya beberapa pertanyaan, ada 30 pertanyaan, ditanya jawabnya 4. Kalau tidak bisa, ya udah nanti utang. Nanti kita jawab, ya nggak usah dijawab sekarang kalau memang nggak bisa. Nanti kita hutang, nanti kita kaji lagi dan seterusnya. Nah, semuanya adalah ketawaduan ya, ketawaduan itu penting. Lalu waksid waksid fi masyika, kalau dalam berjalan kamu ya. Nah, kalau kamu berjalan pelankanlah langkahmu, jangan tergesa-gesa. Final ajalata minasy syaitan. Keburu-buru itu pasti dari setan. Ada orang keburu-buru pengen dapat warisan. Ada, bunuh aja orang tuanya. Bukan bahkan dia dapat warisan, malah dia tidak mendapatkan warisan. Man ta'ajjala bi syai'in uqiba bihir ilmanihi. Barang siapa yang cepat-cepat kesulitan mendapatkan sesuatu, malah terhalangi dia. Jadi waksin fi masyika, pelankan langkahmu. Bapak-bapak mau ke masjid, mau melaksanakan jamaah sholat subuh. Adan qomat sudah dilakukan dari rumah, buru-buru lari bapak-bapaknya sampai sini ngah kan itu. Allah, jadi tidak khusyuk. Ya udah memang sudah lambat, ya sebagaimana bapak-bapak jalan, itu kan jalan aja sebagaimana biasanya. Dulu ada Sayyidina Ali juga begitu. Ketika waktu itu Sayyidina Ali mau ada jamaah salat subuh, kemudian di depannya ada orang tua. Akhirnya dia tidak berani itu mendahului orang tua yang sedang berjalan itu, diikuti aja sampai selesai ke masjid. Dikiranya Sayyidina Ali itu orang tua itu mau ke masjid, ternyata bukan Islam, Yahudi gitu. Jadi tidak, kalau kita kurang ajar juga kalau kita kan gitu ya, ngedumel ya. Ternyata ketika itu Nabi sedang ruku, dan Nabi kok sahabat bertanya-tanya kenapa Nabi kok rukunya lama gitu, nggak bangun-bangun. Ternyata rupanya
yaitu menunggu Sayyidina Ali karramallahu wajah untuk melakukan bisa berjamaah dengan Nabi. Ditahan dulu tuh oleh malaikat. Ada nanti yang, maka ketika Sayyidina Ali datang nyampe ke masjid, alhamdulillah Nabi dalam keadaan ruku. Maka ketika sami Allah liman hamidah, ngomongnya kita apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, semua mendoakan tuh sami Allah liman hamidah, semoga Allah menerima kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Itu asbabun nuzulnya, asbabun wurudnya sami Allah liman hamidah. Nah itu bagaimana? Itu untuk apa? Ya akhlak lah, akhlak sampai segitunya bagaimana melankan dalam perilaku. Waghdud min sautika, pelankan dalam bicaramu, kecuali adat. Orang Medan kan nggak bisa pelan ya. Memang adat kan, nggak bisa kan Haji? Iya memang kalau adat. Kenapa saya tanya? Karena berjauhan. Dulu rumahnya berjauhan. Oh no, jadi gitu kan gitu. Sama orang Madura juga sama, Pak. Gitu. Oh, nggak ada keras. Karena memang situasi kondisinya mungkin rumahnya tadinya berjauhan, jadi saut-sautan. Nah, ya kalau memungkinkan dengan orang, ada guru saya, mohon maaf, itu kalau di depan ibunya tidak kedengar itu suara itu, pelan sekali. Kita menunjukkan bahwa ketawaduan itu dari suara. Nabi kan juga begitu. Nabi tidak pernah bongok gitu sama, wah, nggak pernah. Nabi, ya jadi Nabi itu selalu enak kalau didengar itu. Waghdud min sautika. Kenapa kata Al-Quran? Inna ankara aswatila sautul hamir. Karena sejelek-jeleknya suara itu adalah suara himar, suara keledai. Jadi kalau ada suaranya orang yang keras tanpa ada sopan santun, maka itu adalah suaranya keledai. Jadi gitu. Itu menunjukkan bahwa didik tuh anak-anak. Tapi herannya anak-anak itu malah lebih keras suaranya daripada kita sebenarnya. Iya kan? Itu ada juga yang begitu. Gimana ya bisa menanamkan? Ya itu harus dilatih sejak dini, dilatih sejak kecil. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, kita punya anak 11-12 juga kayaknya anteng tuh. Tapi kalau sudah punya 2, udah kayak muring-muring udah. Jadi kita itu punya anak itu walaupun banyak tapi akhlaknya bagus, nggak akan terasa lelahnya. Tapi kalau punya anak 2 tapi dia nakal, badar anak sih wajar. Tapi kalau sudah dewasanya badar, masya Allah kayak punya anak 10-100 kali saking itunya ya. Itu menunjukkan bahwa inilah yang dididik. Nah, yang begini-begini ini adalah biasanya adalah ibu. Maka hak asuh yang merawat terhadap anak itu yang paling utama sebelum tamyiz itu adalah ibunya. Ibunya itu. Wah, dan dalam fikih dikatakan begini. Wasanna at-tamyiz. Tamyiz itu usia kapan sih? Tamyiz. Tamyiz itu adalah katanya sab'is sinin, ada yang mengatakan 7 tahun. Samanus sinin, ada yang mengatakan 8 tahun. Itu sih kira-kira. Tapi menurut adat biasanya orang yang tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa sendiri. Bisa pakai sendal sendiri nggak salah. Kemudian pakai baju sendiri, makan sendiri, minum sendiri, itu udah tamyiz. Nah, kalau sudah tamyiz, maka nanti khayyira gulaman baina abihi wa ummihi, maka dia akan disuruh milih apakah dia mau dengan ibunya, apakah mau dengan ayahnya. Aman kan, enak, gak usah ngotot-ngotot ke pengadilan biasanya sampai menghabiskan uang. Tapi kalau semuanya menghilangkan egonya masing-masing, udah cerai, tengkar, udah milih anak, tengkar, kayaknya nggak ada habis-habisnya itu tengkar. Makanya kalau kita mau menceraikan istri kan pilihannya kata Al-Quran 2, tamsikun bi ihsan atau tasrihun
Biimsan, kamu kekang dengan baik atau kamu lepas istri itu dengan baik juga. Kan enak kalau kita melepaskan itu dengan baik-baik. Gak ada istilah dengan bekas mertua, gak ada. Oh itu ibu kita, oh itu ayah kita sama. Kalau bapak salaman tangan dengan mereka gak batal tuh wudunya. Tapi kalau sama istri kan ada bekasnya kan. Pas istri saya lewat bekas mertua saya, ini itu ibu kita, nggak ada bekasnya. Nah itu seperti itu. Oleh karena itu kalau misalkan sudah tamyiz, maka pilih antara ibunya atau ayahnya. Khayyara gulaman baina abihi, kata Nabi, baina abihi wa ummi. Kamu milih kepada anak itu antara ayah atau ibunya. Nah, kalau ibunya nggak ada, lalu kepada siapa haknya? Maka yang diambil adalah al-ummu min zaujah. Jadi ibunya berarti neneknya. Nenek dari jihad ibu. Nggak ada lagi ibu dari ayahnya, berarti nenek ayahnya. Nah itu jadi ke situ. Jadi semua rentetannya adalah al-ummahat, ibu. Nah, jadi kalau sebelum tamyiz dengan dalil bahwa kelompok perempuan itu adalah lebih asfaq, lebih sabar, lebih kasih sayang kepada anaknya. Nah, itu. Tapi pikir ada rambu-rambunya. Kalau mau dirawat, mau hak asuhnya dipegang oleh ibu. Maka syarat hadonah itu katanya ada 6 atau ada 7 lah mungkin ya. Ada yang pertama al-awwal kaunuha akilatan. Nanti seorang ibu itu adalah harus akilah. Akilah itu apa? Berakal. Kalau ibunya gila misalkan, atau setengah-tengah gila, habis dicerai ternyata gila, misalnya gitu kan, habis dicerai ternyata gila, maka nggak ada hak hadonah atau hak asuhnya jatuh kepada ibu itu. Jadi harus akilah, harus pinter, harus cerdas. Jadi seorang ibu yang cerdas, seorang ibu yang pintar dan berakal itu menjadi syarat untuk bagaimana dia bisa merawat anaknya ketika sebelum tamyiz. Yang kedua as-saniyat al-huriyah, merdeka. Merdeka itu bukan budak ya, ini zaman dulu. As-salisu qaulun muslimat. Yang ketiga adalah harus muslimah. Harus syaratnya harus Islam. Kalau ada misalkan istrinya non muslim, suaminya muslim, maka yang dipilih hak asuhnya pasti jatuh kepada ayahnya. Karena yang dilihat adalah agamanya. Sekarang nggak ada nikah beda agama, ada lagi. Alhamdulillah kan sudah diputuskan di pengadilan bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan kan di Mahkamah Konstitusi itu. Zaman dulu kan masih ramai itu nikah beda agama, melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM dan macam-macam. Kita lihat nggak enak kalau kita misalkan satu Muslim, satu Kristen, nggak enak. Sama juga orang Kristen, satu Nasrani, orang Kristen yang ininya Muslim, nggak enak juga. Kenapa? Karena kan berbeda perilaku, ibadah, ritual dan seterusnya. Nanti yang bingung adalah anaknya dan tidak baik. Kan zaman dulu boleh katanya ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana? Pertanyaannya sekarang ahlul kitab apa bukan? Nah kan gitu pertanyaan. Jadi ahlul kitab itu adalah memang nenek moyangnya itu adalah memang tidak pernah berpindah. Itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis Arabi al-iffah. Al-iffah itu apa? Dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau ibunya baragajul, apa baragajul? Kalau ibunya jelek akhlaknya, maka hak asuh jangan sampai kepada ibunya yang seperti itu. Mohon maaf, akhlaknya jelek, tidak mencerminkan dia seorang ibu, maka tidak layak anak itu jatuh kepada
kepada ibunya itu, maka gugur tuh. Karena syarat daripada hadonah yang merawat asuh adalah ibunya adalah harus al-iffah. Fala hadonata li fasiqah, maka tidak ada hadonah bagi perempuan yang fasik, perempuan yang selalu maksiat. Kenapa? Li'annaha wa wilayatun wala wilayatun lil fasiqi. Hadonah itu adalah wilayah, kewalian, tapi tidak ada sifat kewalian, sifat merawat kecuali kepada orang yang fasik. Nah itu orang fasik. Tahu apa orang fasik? Ya, orang fasik itu yang selalu maksiat terus, ya orang fasik. Maka kalau kita jadi wali kan, jadi wali nikah, kan biasanya kita disuruh istighfar dulu kan, sama istighfar dulu, takutnya kita dosa, sering melawan dosa dan seterusnya, sadat dosa, kemudian baca istighfar. Itu al-khamis, yang kelima, ini syaratnya al-amanah, itu harus amanah. Jadi syaratnya dia mendapatkan hak asuh, dia harus amanah. Fala hadonata li khaina, maka tidak ada hadonah, tidak ada hak asuh kepada anak bagi perempuan yang suka berkhianat. Ya kalau misalkan memang diceraikannya dia selalu berkhianat, ya kan? Ya itu berarti sudah tidak bisa hak asuh bagi hak asuhnya atau di tangan ayahnya mau bagaimanapun. Nah, itu kan? Nah, cari kepada ayahnya. Untuk apa? Bihibdihi. Karena kalau orang khianat pasti akan menyia-nyiakan anaknya, betul nggak? Iya. Kalau misalkan dia selalu khianat, bagaimana bisa merawat anaknya? Apalagi dia nikah lagi, yang dirawat adalah suami barunya, bukan anaknya. Itulah sebenarnya perceraian itu menjadi korban itu begitu. Jadi untuk bagaimana anak itu bisa menjadi baik. As-sadis, yang keenam, antakuna kholiyatun minan nikah. Yang keenam, perempuannya adalah belum nikah. Kalau sudah nikah, misalkan mantan istri kita kalau ini sudah nikah, maka hak asuhnya kembali kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Kenapa? Kata Nabi begitu tadi, anti ahakun bihi, kamu adalah lebih berhak malam tankis, selama kamu belum nikah. Kalau sudah nikah, ya udah kasihkan kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia nanti akan sibuk, masgulatun bizauji, maka dia akan sibuk dengan merawat suami yang barunya, maka akan menjadi madharat bagi anaknya. Lo masuk akal kan? Nah itu. As-sabi, yang terakhir, yang ketujuh, hak asuh itu al-iqamatu, harus dia bertempat tinggal di situ, berdomisili di situ. Kalau misalkan dia berdomisilinya misalkan ternyata di negara lain, misalkan dia TKI atau apa, nah maka hak asuhnya adalah kembali kepada ayahnya. Fala takunu alu aku bil hadon illa idza kana kullu min abai mukaimaini. Kecuali misalkan dia hanya bepergian yang sementara, misalkan haji atau keperluan-keperluan yang lain, tidak bepergian yang lama. Nah itu adalah hak asuhnya tidak jatuh kepada ibunya, tapi nanti kepada ayahnya. Nah itulah saya kira ini adalah sebagai pendidikan bagi kita, bagi kalau ada tetangga kita atau saudara kita melakukan satu tindakan perceraian, maka ketika dia memiliki anak yang belum tamyiz, yang belum hidem, maka dia hak asuhnya kembali kepada ibunya, dan kita tidak boleh egois dalam merawat kedua anaknya, dan cukup nggak usah ke pengadilan, akan menghabiskan waktu, cukup dengan musyawarah keluarga, panggil sesuai dengan syariat agama, selesai kok. Karena prinsipnya adalah mungkin cerai itu adalah jalan takdir. Kalau mau dicerai ya dengan baik-baik, kalau mau dipegang lagi istri kita, mau menjadi sebagai istri kita, jadi pegang dengan baik-baik juga. Itulah mungkin sebagai prolog. Kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang tua yang membawa anak dengan biasa mereka ingin mengajar. Betul. Nah, yang problemnya itu anak ini lost control, lepas kendali dalam hidup. Nah, yang lebih pertahanan lagi bagaimana kita menyikapi. Kalau yang membawa itu adalah orang yang berilmu. Nah itu gimana nih kita? Sikap kita menghadapi hal seperti itu. Jadi kan kita juga menjaga adabnya, menjaga adab orang. Bagaimana informasi kita supaya paham soalnya. Baik. Pertanyaannya bagaimana hukumnya membawa anak ke masjid, ya kan? Gitu kan ya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bolehnya bisyaratin, dengan syarat. Ya kan? Bagaimana syaratnya? Syaratnya asal anak itu adalah bisa dididik untuk bisa melakukan ibadah. Satu. Kalau dia kadang ada anak, misalnya kamu ke masjid, bukan juga orang tuanya yang malah los ya, maka dia sendiri datang ke sana, akhirnya bikin kerusuh kan. Anak itu kan kadang konslet, Pak. Kalau dia sudah satu, misalkan di belakang bareng dengan temannya, satu guru, semuanya itu menjadi guru. Nah kan, pertanyaannya gitu, gimana cara mensikapi itu? Ya kita harus bijak juga. Apalagi terlebih-lebih, mohon maaf, bagi orang-orang yang memiliki keilmuan. Kan Nabi juga pernah. Tapi kan Nabi mendidiknya Hasan dan Husain itu kan dalam mereka mendidik ya. Dan tidak apa-apa, dia gelantungan kepada Nabi. Yang digelantungin kan siapa? Nabi kan, sebagai yang merawatnya. Kalau yang digelantungin orang lain itu ya menjadi nggak boleh kan. Tapi kalau kita digelantungin oleh anak-anak kita ya nggak apa-apa. Maka yang paling bijak itu ketika punya anak, ambil anak kita, didekatkan dengan kita. Itu satu. Yang kedua, kalau mau bawa anak adalah jangan yang belum tamyiz, belum ideng. Maka kewajiban sholat itu, kewajiban orang tua untuk menyuruh anak itu adalah ketika usia berapa, Pak? 7 tahun. Maka kalau 7 tahun itu wajib kan? Maka dia bawa tuh, karena 7 tahun itu kelas berapa sih ya? Kelas 1. Bisa tuh untuk ini. Jadi sebenarnya tergantung kitanya aja. Jadi kalau misalkan ditanya, ya boleh bawa ke, nggak ada sih yang melarang untuk bawa anak ke masjid. Tapi kalau misalkan anaknya bikun ondar, kita tidak bisa untuk menjaganya. Lebih baik mana? Antara bawa anak ke masjid atau anaknya biar di rumah. Lebih baik di rumah. Gitu. Lebih baik di rumah. Pertanyaannya begini, ada 2 madorot yang saya lihat. 1, dia akan mengganggu terhadap orang. Yang kedua adalah dia akan menyakiti perasaan orang. Ya kan? Kenapa misalkan? Ya kan namanya orang kan, ada orang yang pengen ibadah tidak mau diganggu. Betul kan? Nah, khusyuk begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya bahwa ya memang boleh. Siapa yang tidak boleh? Tapi di masjid-masjid ya jangan ikutin yang masjid-masjid yang lain. Ada masjid yang memang steril dari anak-anak yang seperti itu. Di pondok pesantren. Kita kan juga di anak-anak itu kan masih kecil-kecil. Maka murabinya nggak boleh sholat dulu tuh. Murabinya tuh nggak boleh sholat dulu. Jadi nggak ikut jamaah itu. Jadi taruh dia di belakang,
Kemudian dia bagaimana dia mengawasi anaknya seperti itu. Lama kelamaan kan gitu polanya. Lama kelamaan akhirnya dia. Tapi kalau pembiaran ya kan nggak mungkin juga lagi sholat kita nyentak. Nanti menyakiti orang tuanya juga. Jadi akhirnya jadi tengkar tuh. Bukan anaknya, malah orang tuanya kan. Jadi seperti itu. Bukan berarti tidak boleh. Tapi dengan syarat bisa didik. Kalau usia udah lanjut, saya kira bagus. Tapi ya itu harus dididik, Pak. Karena betul tadi akan membuat madarat kepada orang lain. Minimal dua madarat yang didapatkan itu. Nanti taruh di sebelahnya kalau kita diam di sini. Nah, itu kan. Kemudian kalau di sini ada sebelahnya kan yang bikin ribut itu kalau ini gabung sama anak-anak itu. Kalau dia apalagi digabungkan di belakang, udah wassalamualaikum itu. Tidak akan terkontrol. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan ya kita juga tidak bisa melarang anak untuk pergi ke masjid. Kalau anaknya apalagi dibiarkan anaknya sendiri, orang tuanya nggak ada. Mending kalau dia sholat hanya bareng sama temannya bikin ribut, kan gitu pertanyaan. Maka kalau memang ada, lebih baik dibimbing oleh orang tuanya atau saudaranya. Saya kira itu. Kan nggak ada yang melarang mau Jumatan bawa anak, nggak ada yang melarang, ya nggak ada. Maka itulah konsep kita. Jadi memang merawat anaknya dari seperti itu. Saya kira itu. Ya, Baji. Waalaikumsalam. Oh gitu. Bapaknya tidak pernah masuk masjid. Anaknya dari habis asar bisa sampai isya itu di dan begitu ajar mereka tetap ribut. Sampai udah komat mereka masih ribut. Kalau kita nggak suruh dulu dia pasal untuk anak itu, dia tidak akan masuk masjid. Karena apa? Menunggu kita sholat, dia masuk ribut. Tapi kita mau marah sama siapa? Orang tuanya nggak ada. Orang tuanya akan kecil. Jadi anak itu dibiarkan untuk bermain di masjid. Jangan anak laki, saya lihat anak perempuan pun itu sampai isya masih main di masjid. Kan aneh. Iya. Iya. Itu lebih terharu lagi sebenarnya. Anaknya disuruh diam di masjid, bapak kedua orang tuanya adalah tidak pernah ke masjid gitu. Jadi suruh aja gitu anaknya biar di masjid sekalian. Suruh terserah di mana. Dikiranya masjid itu tempat untuk bermain, tempat PAUD itu. Tidak juga. Gimana sikap kita? Itu sikap kita adalah memang kewajiban kita adalah untuk merawat anak itu DKM-nya bagaimana? Ya udah kalau memang tidak bisa untuk dia, udah usir aja, nggak masalah. Udah. Jadi kalau itu larang kita. Yang dilarang bukan sholatnya, yang dilarang bukan ngaji, yang dilarang adalah bermainnya. Kalau ribut nggak usah kesini. Saya punya teman DKM-nya kebetulan orang Madura, Pak. Nggak bisa. Kalau sudah sekali nggak bisa. Nah, itu apalagi tidak ada orang tuanya. Teman saya. Karena kalau begitu, Pak, mohon maaf, jadi kebiasaan seolah-olah masjid ini adalah tempat bermain. Padahal masjid itu tempat ta'allum. Ini kasih tahu tuh anak itu. Masjid itu tempatnya ngaji, tempatnya ibadah, tempatnya sholat. Dan kalau kan susah apa ngedidik anak, itu tanggung jawabnya. Yang tanggung jawabnya daripada ini bahasanya tuh. Ini kan gitu kan daripada di posronda misalnya. Nggak ada istilah daripadanya itu. Bandingannya bukan daripada. Tapi kalau dia di masjid melakukan ganggu kepada orang, kan minimal ada dua madarat tadi. Ya kalau buat madarat siapa yang dosa?
Ya kita udah bikin kita dongkol kan gitu. Ya mohon maaf, dulu masih kecil ya, kebiasaan itu. Mungkin masih kecilnya kan biasa guru. Jadi kalau lagi sholat itu main apa ini ya, kaki ke belakang itu anak-anak kan biasa tuh sampai main sepak kan. Ketika dewasa juga ke bawah juga. Satu itu. Yang kedua, cara sholatnya ketika sujud dan ruku karena mungkin masih bocah begitu, nggak dipakai sampai dewasa tuh begitu. Zaman dulu kan selenger-lengernya zaman dulu, kalau lagi sholat mah diem Pak. Iya kan, zaman dulu ya. Saya zaman dulu ikut saya usul kepada abah saya itu. Ya lengan-lengannya kalau kita di samping abah saya diam dulu. Duduk, nanti setelah sholat mah nggak apa-apa. Kalau anak-anak setelah sholat mau ini nggak apa-apa. Yang penting ketika lagi sholat bagaimana dia tidak mengganggu. Kalau lagi sholat mau oh iya ya, ayah saya itu kalau habis sholat wirid. Jadi nanti inget tuh sampai gede itu. Itulah kalau anak dididik seperti itu. Jadi sikap kita sebagai ya udah kalau mau tegas aja. Apalagi tidak ada orang tuanya. Tapi kalau ada orang tuanya mohon maaf Pak, gitu kan gitu. Dengan bahasa yang ini jangan ini juga. Jangan kita seolah-olah mencela juga. Siapa tahu mungkin nggak tahu kan gitu. Sepertinya. Kadang ya itu bahasa kita daripada Ustaz dia di pos ronda mendingan di masjid. Emang masjid tempatnya PAUD tadi itu atau tempat main? Kita harus kasih tahu bahwa anak di sini adalah tempat ibadah, tempat ngaji, tempat kalau di sini nggak boleh. Kalau mau main di sana no. Kaget. Makanya kalau lagi sholat, kalau bisa jangan diselang-seling, kalau diselang-seling Pak. Boleh lah untuk menjaga kemaslahatan. Ya udah selang-seling. Ini anak kalau dibawa oleh orang tuanya. Ya. Kalau habis sholat mau ngobrol apa-apa Pak, jangan dilarang gitu. Yang penting oh iya ya. Menanamkan kalau lagi sholat nggak boleh guru. Itu aja sih poin pentingnya. Tapi kalau habis sholat dia mau lari-lari nggak apa-apa bocah. Nabi juga membiarkan kok Sayyidina Hasan dan Husain untuk bermain. Tapi jangan dijadikan sebagai dalil bahwa masjid itu adalah tempat bermain. Itu aja sih. Hanya itu. Gimana hukumnya kita sholat? Sampai kita ini ketinggalan satu rakaat. Karena kita mesti jaga mereka tuh kumpul di menunggu sholat itu berjalan. Nanti dia masuk rakaat pertama tuh baru masuk atau rakaat kedua karena ada Gak apa-apa. Kita itu kan menjaga dia, kita atur dia ketinggalan satu rakaat. Nggak apa-apa. Menjaga kebaikan itu Bapak mendapatkan pahala berjamaah juga. Jadi menjaga anak-anak untuk tidak berbuat baik. Gara-gara itu hanya ketinggalan, ya kan? Kan tidak hanya setiap saat, setiap waktu seperti itu. Artinya tidak ada masalah demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan apa? Demi kemaslahatan jamaah. Akhirnya ya dijewer ya bukan haknya, gitu kan? Kita bingung ya. Ya kan mau digebuk ya bukan haknya, gitu kan? Jadi diomek ya minimal dikasih tahu, tapi peringatan keras lah keadaan. Jangan digebuk juga Pak Haji. Nanti Pak Haji bisa kena hukuman. Karena bukan haknya. Ya. Saya ada melihat di produksi satu masjid yang bisa mendisiplinkan. Saya sebutlah masjid Al-Haud itu. Itu kalau hari Jumat itu subhanallah, masya Allah di jemaahnya luar biasa. Tapi tidak ada satu kemungkinan. Ya artinya kan bisa kan? Iya betul. Nah, saya melihat ini jadi perhatian saya kok bisa ini. Katanya itu ternyata itu kemungkinan makbul itu ada jelas. Makbul yang betul. Iya. Jadi dia mulai dari orang tuanya. Betul. Jadi kalau orang tuanya yang kita ini, kalau dalam masjid itu kita tuh orang kafir
Saya ngurus jamaah pengajian di Masjid An-Nur Abdurrahman bin Auf di Keradenan juga sama. Jadi kalau anak emang yang saya tadi bilang DKM-nya betulan orang Madura gitu. Enggak, emang tegas. Jadi iya nggak ada. Nah, bocah banyak, tetap banyak. Dan tidak pernah dia melarang kalau main kalau habis sholat. Tapi yang penting habis sholat rapi ketika itu, apalagi ketika khutbah Jumat. Mohon maaf ya. Kita khutbah Jumat itu. Padahal ketika khutbah Jumat itu adalah sesuatu yang penting. Kan dikasih tahu oleh muraqib. Wa may yatakallam faqad lagho. Wa man lagho fala jum'atalah. Kita lagi khutbah, kita tasbih, kita enggak lagu. Jadi harus apa? Insot pangsitu. Maka khutbah dengan ceramah itu beda. Jadi khutbah itu jangan ya udah wasiat takwa yang bagaimana orang bisa menarik untuk bisa melakukan ibadah. Tidak harus beda dengan ceramah. Nggak boleh satu tunjuk-tunjuk begini juga nggak boleh. Boro-boro begini dalam khutbah kita berbicara tentang khilafiyah nggak boleh. Kita temanya adalah tentang khilafiyah fur'iyah ya, makruh hukumnya. Misalkan ada yang kunut, ada yang nggak dibahas dalam ya boleh. Jadi hanya cukup dengan ya udah orang yang tertarik bagaimana ketika masuk di dalam masjid, ketika dia tertarik untuk bisa melakukan ibadah hanya itu. Jadi jangan sampai dia keluar dari masjid kok rasa ada benci kepada orang, rasa ini nggak boleh. Apalagi melakukan tindakan-tindakan kriminal nggak boleh. Jadi jangan sampai memprovokasi jamaah, nggak boleh. Maka kata Nabi, syaratnya khutbah itu kan hanya cukup dengan adalah wasiat. Udah bagaimana itu aja. Maka ada yang singkat, padat, nggak usah lama-lama, selesai. Nah itu. Toh lama-lama juga ngantuk juga kan? Ini tidur juga. Ya artinya itu seperti itu. Jadi ada bisa loh. Ya itu persoalannya tinggal bagaimana kita berkomunikasinya dengan baik, terutama antara DKM dan orang tua. Nah kalau yang kata Pak Haji tadi di-los, oh itu mah karena itu nama peliharaan liar. Jadi jangan dikasih tahu. Bapaknya nggak ke masjid, mungkin ongkang-ongkang kaki lihat TV, lalu ini kan gitu. Nah itu jangan sampai. Tapi kan ada juga anak yang tidak dibimbing oleh orang tua, bagus. Itu yang bagus. Kan bahasa orang tua itu yang saya katakan ini. Daripada Ustaz di tempatnya mendingan di masjid. Emang semuanya yang orang yang masuk masjid baik? Enggak Pak. Kata Gus Dur, jangan kira kamu itu orang yang jamaah sholat Jum'ah masuk ke masjid itu adalah orang baik. Ternyata ada juga orang yang curi sendal. Iya kan? Iya juga ya dipikir. Jangan dikira jangan dikira orang yang semuanya di masjid itu adalah baik. Ada yang curi sendal juga. Wah ini kayaknya sendal bagus nih. Begitu pulang nggak ada sendal itu. Itu ada juga yang begitu. Gitu Pak ya? Baik. Lagi Pak? Cukup ya? Itulah Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat, dengan keberkahan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang pas. Itu adalah semata-mata kekurangan saya. Mudah-mudahan dimaafkan kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.